Dinilai menjadi lokasi pengumpulan massa secara tidak terkendali, Satpol PP Kota Bogor bersama TNI Polri membongkar ratusan lapak PKL di Jalan Pedati dan Lawang Saketeng, Kota Bogor. PKL nantinya dihalau masuk ke Pasar Bogor untuk penataan. Satpol PP Kota Bogor yang akan melakukan penertiban di Jalan MA Salmun dihadang para pedagang kaki lima. Beberapa hari dibuka, pedagang serta parkir liar sudah terlihat berada di area tersebut. Padahal hal tersebut sudah dilarang di kawasan alun-alun Kota Bogor. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Rizka Aulia dalam Warlord News. Pemirsa, di tengah geliat pembangunan Kota Bogor, alun-alun ini menjadi simbol ruang publik yang inklusif dan ramah pejalan kaki. Tapi kini dengan hadirnya para pedagang kaki lima, fungsinya kembali dipertanyakan. Apakah tempat ini menjadi ruang bagi pejalan kaki atau tempat penjajah kaki? Berdasarkan rencana detail tata ruang RDTR Kota Bogor yang diperkuat oleh Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas RT/RW, alun-alun ini berada di kawasan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka publik. Jalur pedestrian menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan pusat kota ini. Namun sayangnya, masih terdapat pedagang kaki lima yang masih berkeliaran dengan bebas di ruang publik ini. Situasi ini tak hanya membuat ruang gerak masyarakat terganggu, tetapi juga mengubah wajah alun-alun dari ruang publik menjadi seperti ruang berniaga. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan PKL memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan zonasi, penempatan, hingga relokasi PKL ke lokasi yang memang seharusnya. Namun sayangnya, penertiban kerap berujung pada main petak umpet. Setelah ditertibkan, pedagang kembali lagi ke tempat yang sama hanya dalam selang waktu beberapa menit. Alun-alun Kota Bogor seharusnya menjadi ruang bersama yang tertib, ramah, dan nyaman bagi semua. Namun, tanpa pengawasan yang konsisten dan solusi yang tepat, ruang publik ini akan terus menjadi arena tarik-menarik antara hak bagi pejalan kaki dan hak bagi para pencari nafkah. Maka, pertanyaannya bukan lagi siapa yang punya alun-alun ini, tetapi ingin dibawa kemana wajah kota yang kita banggakan bersama. Mas, boleh dijelaskan tentang regulasi berjualan di alun-alun ini? Untuk regulasi penjualan PKL di alun-alun ini selebihnya diperbolehkan cuma untuk berdagang sambil ngaso ngider gitu. Kalau untuk standby untuk ngetem gitu tidak boleh. Untuk perbatasan alun-alun itu kan gate 6 ya. Ada perbatasannya itu di kawasan tanpa rokok, Plang KTR. Ya gitu. Kalau untuk perbatasan ke sono itu udah urusan KAI, bukan urusan di alun-alun lagi. Bapak, saya izin tanya nih, Bapak kan berjualan di sini ya? Iya. Nah, saya tadi nanya nih ke Park Ranger, kalau misalnya mau berjualan di sini itu boleh, tapi harus berpindah-pindah. Nah, Bapak pernah nggak sih diusir gitu sama Park Ranger-nya? Belum sih, cuma geser aja. Paling berarti kalau misalnya ini cuma disuruh geser aja gitu ya? Disuruh geser. Tapi geser aja, nggak marah-marah, geser gitu. Cuma geser ke samping. Mau udah berapa lama sih Mas untuk berjualan di sini tuh? Saya sampai 2022 mulai. Mulainya 2022, berarti Ya. udah kurang lebih 3 tahunan ya? Ya, Oke, udah 3 tahun. Nah, Mas ini sebelumnya pernah nggak sih ada diusir razia dari sini? pernah. Pernah. Untuk tanggapan sendiri dari Mas nih, gimana nih kena razia? Udah biasa kita mah. Udah biasa Ya. gitu ya. Nah, untuk rencana ke depannya nih, kalau misalnya di alun-alun ini tidak boleh berjualan lagi, Mas ada rencana nggak? Mau pindah kemana gitu? Alhamdulillah saya sudah ada tempat yang disiapin. Udah ada gitu. Ya. Oke, terima kasih. Seperti yang kita tahu kan di sini tuh sebenarnya ada penertiban ya dari pihak pemerintah. Nah, menurut Mas ini perlu gak sih penertiban dari pemerintah ini untuk PKL yang ada di sini? Mungkin perlu ya, kalau dilihat orang luar kan nanti takutnya oh ini kotor banget nih ada giniannya. Kalau jadi nggak ada kan jadinya bersih banget gitu saya panjang jalan ini. Berarti menurut Mas perlu ya. Kalau menurut Mas sendiri? Perlu buat lebih tertib aja
sama lebih bersih. Kalau misalnya ada sampah yang memang habis dibeli, selalu buat di tempat sampah buat terbuangnya. Terus area-area di mana buat yang bagus untuk buat jual beli, sama area-area yang nggak boleh ada pedagang batu. Sekian laporan investigasi yang dapat kami sampaikan. Laporan investigasi ini menutup perjumpaan kita dalam Warlock News. Saya Siti Rizka Aulia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam setiap berita yang tersampaikan. Sampai jumpa.